Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wassalaman amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terhormat Ibu Laila Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya Hilmi Hawij Aditya dari kelompok 11 mata kuliah Etika Profesi Keguruan akan memaparkan makalah saya yang bertema mengenali wali peserta didik untuk kepentingan pendidikan. Terlebih dahulu kita membaca pengertian mengenai pendidik atau guru, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan wali peserta didik atau orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga yang mana orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Di sini fungsi atau peran guru dan orang tua, yaitu melirik posisi guru bagi peserta didik sama dengan posisi orang tua mereka sendiri. Hanya saja bedanya bukan orang yang melahirkan mereka. Guru adalah orang tua kedua bagi anak ketika mereka berada di sekolah. Sedangkan orang tua mereka yang pertama adalah orang yang melahirkan atau yang ada hubungan pertalian darah. Dari hal itu terlihatlah bahwasanya walau posisinya berbeda, namun peranan hampir sama, sehingga sudah sepantasnya kedua orang tua tersebut berpartisipasi dan berinteraksi aktif guna membangun perkembangan anak yang mapan dalam upaya menempatkan fungsi dan peran di lingkungan sekolah. Orang tua siswa juga dapat bergabung dengan komite sekolah dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Lanjut kepada pembahasan, yaitu mengenali wali peserta didik untuk kepentingan pendidikan. Ada beberapa cara untuk mengenali wali peserta didik, yaitu dengan adanya hubungan antara pendidik dengan orang tua peserta didik. Di antaranya dengan cara guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Kemudian guru memberikan informasi kepada orang tua secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orang tua atau walinya. Kemudian guru memotivasi orang tua atau wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dalam proses kependidikan pada umumnya. Kemudian guru menjunjung tinggi hak orang tua untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan, dan cita-cita anak-anak mereka. Kemudian guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar terjalin hubungan baik antara orang tua dan guru, yaitu diantaranya yang pertama, perkenalkan anak dengan gurunya. Dan yang kedua, mendatangi pertemuan orang tua dan guru, yang biasa kita sebut dengan rapat wali murid. Kemudian yang ketiga, senantiasa berprasangka baik kepada guru. Dan yang keempat, berkomunikasilah secara teratur. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai menjalin komunikasi dengan wali peserta didik untuk kepentingan pendidikan. Pada dasarnya, kewajiban orang tua murid dan guru di sekolah adalah sama, yaitu memastikan anak didik mendapatkan pendidikan yang baik. Dibutuhkan kerjasama yang dijalin dengan baik pula untuk kepentingan peserta didik. Baik guru maupun orang tua murid harus saling menghormati dan menghargai. Jika komunikasi antara orang tua murid dan guru tidak dibangun dengan baik, maka akan timbul konflik yang dapat merugikan peserta didik. Banyak kasus yang berujung pada penanganan aparat hukum akibat tidak adanya komunikasi yang baik. Salah satu indikasi yang cukup berat bagi guru adalah jika orang tua sepakat
untuk melakukan demonstrasi atau menyatakan protes massal terhadap guru, ini berarti komunikasi yang diharapkan tidak tercipta. Sekolah harus memiliki program khusus untuk mempertemukan guru-guru dan orang tua murid secara rutin. Pada proses ini, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan guru dan orang tua murid. Fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa keraguan, rasa curiga, rasa sungkan, dan sebagainya, agar mereka dapat bekerja sama memberikan pendidikan bagi peserta didik. Pada prakteknya dalam keseharian, guru dan orang tua murid harus aktif berkomunikasi satu sama lain, bisa melalui alat komunikasi, yaitu handphone atau gadget, atau juga bisa bertemu secara langsung. Kegiatan ini dilakukan untuk mengontrol kegiatan anak atau peserta didik. Orang tua menanyakan kondisi anaknya di sekolah, guru pun menanyakan kondisi muridnya di rumah. Contoh manfaatnya yang bisa diambil di sini yaitu, jika anak tidak ada di sekolah maupun di rumah, maka semua pihak, baik itu guru ataupun orang tua, dapat segera bertindak. Mengevaluasi kemajuan anak atau peserta didik, contohnya, jika anak mendapatkan nilai yang kurang, guru dan orang tua harus membicarakan cara yang dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian anak atau peserta didiknya. Guru harus bisa merangkul orang tua murid agar turut berperan serta dalam proses pendidikan anaknya. Demikian halnya dengan orang tua. Orang tua murid harus bisa memberikan guru masukan-masukan. Membangun komunikasi antara orang tua murid dan guru janganlah hanya menjadi wacana atau slogan semata. Komunikasi yang baik dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pendidikan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan anak atau peserta didik. Jadi pada intinya, jika komunikasi antara guru dan orang tua murid hanya berlangsung secara pasif, itu akan memperlambat proses pendidikan anak. Mengapa? Karena tidak terjadi kontrol dari dua arah. Manfaat lain yang didapatkan dari komunikasi yang baik antara orang tua murid dan guru adalah anak akan memiliki dua pengayom yang dapat mencegah ia kehilangan arah. Jika anak atau peserta didik sedang bermasalah dengan yang satu, ada yang lain sebagai tempat mengadu. Jika anak atau peserta didik ini dimarahi oleh gurunya, ada orang tua yang dapat menenangkan hatinya dan memberikan semangat kepadanya. Jika anak sedang bermasalah dengan keluarganya, ada guru di sekolah yang dapat menasihati dan menjaga anak didiknya agar tidak melakukan hal-hal buruk sebagai pelarian atau pelampiasan. Jika anak berseteru dengan temannya dan guru tidak dapat membela dirinya, ia masih bisa pulang mencari orang tuanya. Jadi, antara guru dan orang tua peserta didik, mereka harus saling mengisi, membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid, membutuhkan komitmen yang tinggi dengan kesadaran bahwa ini penting sekali untuk dilaksanakan. Terima kasih. Sekian pemaparan makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.